Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah berlimpah ruah, sehat bahagia selalu selamanya. Untuk kawan-kawan yang sudah masuk ke dalam live kami, semoga kebahagiaan, kemudahan dari berbagai arah, disangka dan tidak disangka, mendatangi seluruh kawan-kawan yang sudah bergabung bersama kami dan setia untuk mendengarkan bocoran buku manajemen keajaiban, khususnya di bab keempat. Nanti yang sudah join, saya mohon maaf selama saya memberikan materi. Disclaimer dulu, mungkin saya tidak bisa mengaksen satu-satu, tapi it's okay, fine, thank you for all. Di bab keempat ini ya, bab keempat di buku manajemen keajaiban itu saya memberikan judul di sana adalah dunia sebagai sendau gurau, memahami ilusi dan energi kehidupan. Jadi kawan-kawan, di buku ini saya mencoba menguraikan ya sejenak tentang salah satu terpanjang salah satu firman Allah surat Al-An'am ayat 32, dan kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendau gurau, sedangkan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Memang dasar awalnya tidak cuma itu saja, ada beberapa hal nanti yang saya coba uraikan ya, ada beberapa poin. Tapi perlu kita sama-sama akui dan sadari ya bahwa karena perjuangan dalam kehidupan ini sepertinya lebih mendekatkan diri pada sebuah proses pengakuan, kemudian kita harus bekerja keras, kemudian harus mengumpulkan harta, membangun hubungan sosial yang baik, seolah-olah masa depan kita itu hanya tergantung pada hal-hal tersebut. Namun kita jujur, kita harus menyadari bahwa dunia itu memiliki satu batasan tersendiri atau kerapuhan tersendiri, bahwa harta yang kita miliki tentu bisa hilang, kemudian jabatan pun bisa selesai pada masanya, tubuh yang sehat pun mungkin suatu saat akan menua. Di dalam ayat yang saya sipir tadi itu justru membuat kita harusnya itu lebih melihat dari sisi yang berbeda. Di situ tendensiusnya ada negeri akhirat gitu. Nah, di sini kita melihat bahwa di dunia ini bukanlah hanya tempat saja. Dunia itu adalah implementasi apa yang ada di dalam diri kita gitu. Nah, perlu kawan-kawan coba lihat kembali ke dalam diri sendiri bahwa manusia itu harus memahami, mempelajari dirinya sendiri, mengelola niatnya seperti di bab yang ketiga, dan menyadari hubungan batinnya dengan Sang Pencipta. Dalam perspektif yang lebih dalam ya, saya bisa mengatakan bahwa sebuah simulasi spiritual itu tempat manusia berlatih mengolah energi, kesadaran, dan pilihan hidup. Di poin ini saya juga mengangkat bahwa di bab keempat ya, itu di bab keempat poin 1 saya menuliskan dunia sebagai cermin kesadaran. Simpelnya begini, kehidupan apapun yang saat ini kita rasakan, kita harus menerimanya, bro. Kita harus mengakuinya, bro. Kenapa? Karena apa yang kita nikmati saat ini, apa yang terpancar saat ini, apa yang terlihat, apa yang kita miliki, itu adalah buah dari cerminan diri kita sendiri. Istri kita, anak-anak kita, kendaraan, rumah, dan apapun itu. Sering mudahnya untuk menganalogikannya begini, bahwa apa yang saat ini ada di dalam kehidupan kita itu milik kita itu begini. Mungkin banyak yang sudah mengetahui ada layar LCD ya, atau PowerPoint yang biasanya digunakan untuk presentasi. Itu adalah layarnya. Nah, layar tersebut itu akan menggambarkan apapun yang ditulis di dalam laptop atau file. Nah, layar itu adalah kenyataan yang ada, sedangkan file yang ada di dalam laptop ya, itu adalah buah database pikiran kita. Nah, database pikiran kita inilah yang kemudian mengejawantah menjadi benda, menjadi suasana, menjadi apapun
yang ada di dalam kehidupan yang saat ini kita alami. Nah, di buku Manajemen Keajaiban khususnya di bab 4, saya tidak menawarkan satu hal yang terlalu ambiguitas, tidak. Nah, di sini saya memberikan uraian bahwa mencoba mengajak kawan-kawan untuk memahami bahwa dunia itu sebagai cermin. Nah, atau boleh dibilang dunia semacam panggung sandiwara gitu. Masing-masing mempunyai perannya sendiri-sendiri. Selama pertunjukan itu berlangsung, maka pemain ya itu menjalankan perannya masing-masing. Ada yang serius, ada yang bercanda, ada yang tertawa, bahkan ada yang bertengkar atau bertarung. Namun ketika pada waktunya nanti panggungnya ditutup, maka semua peran itu selesai. Yang tersisa hanyalah pemainnya saja. Begitu pula dalam kehidupan ini. Banyak manusia yang terlalu larut ya dalam peran yang dia jalani. Contoh peran sebagai orang kaya, kemudian sebagai pejabat penting mungkin, atau sebagai tokoh penting, hingga lupa bahwa semua peran itu hanya sementara. Saya tidak mencoba mengarahkan kawan-kawan untuk jauh dari dunia ini, tapi nanti di ending session di bab keempat ini, kawan-kawan akan mendapatkan value yang berbeda. Saya mencoba juga menuliskan di 4.2 dari materi bab keempat ini, ketika sains bertemu dengan hikmah. Memang apa hubungannya gitu. Nah, oke, coba kita spill sedikit-sedikit ya. Menariknya ditemukan teks-teks spiritual ya. Ilmu pengetahuan modern pun sekarang mulai menunjukkan beberapa hal ya. Contoh yang sudah mulai mengenal fisika kuantum ya. Para ilmuwan itu menemukan bahwa materi itu tampaknya padat, padahal sebenarnya tersusun atas partikel-partikel. Coba sekarang yang sedang menonton kami, yang sedang melihat video ini, boleh jadi saat ini sedang memegang sesuatu. Contoh saya sedang memegang benda ya. Ini nampaknya padat, tapi kalau dipecah ya persekian kali kemudian di situ maka akan tersusun dari berbagai energi. Nah, dalam kehidupan ini terjadi begitu juga. Banyak manusia yang terlalu larut dalam perannya. Ia jalani peran sebagai orang kaya mungkin, pejabat mungkin, atau apapun itu gitu. Sehingga dia sulit untuk menerima kenyataan bahwa apa yang ada di dalam kehidupannya saat ini tidak sepenuhnya sama persis apa yang sedang dipikirkan. Kembali ke konsep sains tadi. Atom-atom yang menyusun tubuh kita saat ini itu atau benda-benda yang kita sentuh namanya. Itu tentunya benda yang padat, yang mempunyai ketika kita pecah, kita belah sampai ke tahapan atom, maka semuanya itu bentuknya adalah energi. Karena di dunia ini tersusun dari energi tersebut. Dunia yang kita anggap solid sebenarnya mempunyai sifat yang lebih halus daripada yang kita bayangkan. Mungkin kalau yang belum mengenal tentang energi, frekuensi, dan vibrasi memang agak saya sarankan untuk mencoba mencari informasi terlebih dahulu ya, sehingga nanti ketika membaca buku Manajemen Keajaiban akan lebih memudahkan kawan-kawan. Ketika kita meyakini bahwa dunia ini tersusun dari partikel-partikel yang sangat kecil, bukankah kita sudah mulai nyaman ini? For example kayak gini. Jadi ya, kalau kita melihat uang itu hanya hanya dominasinya hanya kertas saja, maka otomatis kita akan terjebak di situ. Tapi lain ceritanya ketika kita melihat bahwa uang itu sebagai energi. Kalau uang sebagai energi, otomatis kita mudah untuk berkomunikasi ataupun menariknya ke dalam kehidupan kita. Nah, nanti di bab berikutnya akan lebih detail ya. Ini kita masuk di bab keempat terlebih dahulu saja. Di 4.3 saya berikan narasi berbagai literasi agama ya. Berbagai literasi agama memahami alam semesta ini itu mempunyai tidak berdiri sendiri ternyata. Dalam tradisi Hindu yang saya temukan dan saya bertanya, alam semesta itu sering disebut sebagai lila atau permainan ilahi. Dunia dipandang sebagai panggung tempat Tuhan menari melalui ciptaannya. Beda dengan agama Buddha. Dunia dikenal sebagai maya, yaitu realitas yang bersifat ilusi, karena manusia sering terjebak dalam keinginan dan keterikatan.
Kalau dalam agama Kristen 1 Yohanes 2:17, dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendaknya akan tetap hidup. Nah, sedangkan di dalam agama Islam, kita suka mengenal al-ghurur, tempat yang bisa menipu bila ia terlalu larut di dalamnya. Kadang-kadang menentukan porsi kita ini tertipunya di mana di dunia ini gitu. Sudahkah kita berada di level itu? Apakah saudara kita merasa tertipu diri? Sedangkan ada ayat lain yang menjelaskan bahwa dunia ini sendau gurau, ilusi. Kesamaan pandangan ini menunjukkan satu pesan yang universal. Dunia bukanlah musuh manusia, namun dunia juga bukan tujuan akhir. Dunia adalah ruang latihan kesadaran untuk melatih merasakan keberadaan sang kuasa dengan kecerdasan tanpa batas. Saya suka menggunakan kata kecerdasan tanpa batas. Kenapa? Karena sesungguhnya kita memang buah dari entitas yang mempunyai kecerdasan tanpa batas. Di poin 4.4 ya, dunia sebagai pantulan energi batin. Lebih mudahnya begini memahami di poin ini. Apapun yang termindsetkan, apapun yang menjadi buah pikiran kita saat ini, apapun yang kita sampai rasakan, maka itu akan menjadi realita dalam kehidupan ini. Kalau malam ini Anda mencoba untuk membayangkan bahwa esok hari penuh dengan kesulitan, otomatis apa? Otomatis besok hal yang sama yang akan ditemui. Tetapi menjadi beda ketika malam ini kita penuh dengan keyakinan bahwa besok adalah sebuah keberlimpahan. Maka besok yang terjadi, yang akan kita temui adalah keberlimpahan. Apa yang kita batin, apa yang kita rasakan malam ini akan menjadi kenyataan di esok hari. Seperti pada materi sebelumnya, saya memberikan satu praktik. Maksud saya begini, coba malam ini tentukan sesuatu yang ingin Anda lihat besok. Bayangkan baik-baik, rasakan baik-baik, seakan-akan Anda sudah melihat itu. Bukan tidak mungkin besok kemungkinan Anda akan melihat hal yang sekarang sedang Anda inginkan, itu tidak cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin ada beberapa yang ratusan kali. Seperti kemarin salah satu contohnya, coba tentukan satu yang mudah ya, target kendaraan gitu. Warna saja, tidak usah jenis gitu. Warna apa yang mungkin jarang, warna sekarang ada kendaraan yang warnanya gold umpamanya. Bayangkan kemudian besok Anda akan ketemu hal yang sama, kendaraan dengan warna atau dominasi warna itu berkali-kali. Itu membuktikan bahwa kita adalah energi ketemu dengan energi, itu akan memudahkan kita untuk melihat itu, untuk merasakannya. Nah, di poin 4.5 ya, di situ saya mencoba ngajak kawan-kawan untuk belajar bermain dengan sadar. Jika memang dunia ini itu seperti permainan, selayaknya permainan, maka yang perlu kita pelajari bukanlah bagaimana keluar dari permainan, tapi yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita memainkannya dengan kesadaran. Maksudnya apa? Contoh, ketika kita bekerja, kita sedang menyalurkan energi produktif ya, diri kita ke dalam dunia. Ketika kita berdoa, maka kita menyelaraskan frekuensi hati dengan kehendak ilahi. Kemudian ketika kita menghadapi kesulitan, mungkin ya kita sedang berada di titik pembelajaran tertentu dalam perjalanan kesadaran kita. Dunia itu bukanlah lawan spiritualitas, tetapi justru dunia adalah sekolah ya, sekolah kesadaran manusia. Mungkin kalau setiap pengalaman baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan itu menantang, sebenarnya ada pelajaran yang membantu kita untuk memahami diri kita. Karena konteksnya adalah di 4.6 ini merefleksikan dunia yang menertawakan dunia yang bijak. Dunia ini penuh dengan wise-nya, hanya saja kita yang mungkin sulit untuk menerima kebijaksanaannya itu. Penutup ya, di bab ke-4 di buku Manajemen Keajaiban, saya menuliskan begini, bahwa dunia sebagai panggung keajaiban. Pada akhirnya dunia ini dapat kita bayangkan sebagai panggung yang sangat luas. Di panggung itu manusia memainkan berbagai peran. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi murid, ada yang menjadi pemimpin, ada yang mengikuti, ada yang mengalami kemudahan, ada yang melewati jalan yang mungkin sering disebut dengan ujian. Namun di balik semua peran tersebut ada satu tujuan yang lebih dalam, manusia mengenal dirinya.
sebagaimana ungkapan yang sering dinukil dalam tradisi hikmah ya, yang saya dapatkan, bahwa barang siapa yang mengenali dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Di titik inilah keajaiban kehidupan mulai bisa dirasakan. Dunia tidak hanya menjadi tempat mengejar sesuatu, tapi lebih menjadi tempat laboratorium kesadaran. Laboratorium kesadaran yang memahami energi kehidupan dan hubungan batin dengan Sang Pencipta. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, maka mulai menyadari setiap peristiwa dalam hidup sebenarnya sedang mengajarkan sesuatu yang berharga. Silakan dicoba untuk merenung sebentar bahwa di dunia ini penuh dengan keajaiban-keajaiban yang sebenarnya tidak kita sadari. Oke kawan-kawan, yang sudah melihat live ini, terima kasih. Untuk materi bab keempat, spill bab keempat, bocoran bab keempat, mungkin hanya sampai di situ saja. Setelah ini saya akan close untuk live-nya. Semoga kita ketemu di frekuensi yang berikutnya. Saya akan live lagi setelah ini, setelah saya close materi, supaya nanti lebih nyaman kawan-kawan yang mau bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.